Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Aitri. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa tanda loncengnya juga diaktifkan. Jadi nanti kalau ada video-video terbaru dari Aitri akan muncul notifikasi di handphone kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lowongan kerja, seminar, workshop, dan informasi di dunia keperawatan, teman-teman bisa langsung aja follow Instagram dari Update Nurse. Dan di sini banyak ya informasi-informasi. Ditunggu ya untuk follow-nya. Oke teman-teman, untuk video kali ini Aitri bakalan share beberapa soal yang paling sering muncul di ujian kompetensi. Nah, jadi kali ini kita akan bahas terkait dengan soal-soal dari keperawatan medikal bedah. Dimana kalau soal-soal dari keperawatan medikal bedah itu hampir sekitar 25% bahkan sampai 30%. Nah, berarti sekitar 60 soalan gitu ya, kira-kira lah. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, kita langsung aja ya ke soal dan pembahasannya. Oke teman-teman, untuk soal yang pertama di sini itu yang ditanya tentang evaluasi masalah keperawatan utama. Oke. Kemudian di sini dia didiagnosis dengan fraktur femur sinistra. Kemudian dia itu terpasang skin traksi, aktivitas sehari-hari dibantu keluarga. Nah, berarti Kak, apa evaluasi masalah dari keperawatan ini? Berarti kan dia itu aktivitas sehari-harinya kan dibantu. Berarti jawabannya yang lebih tepat itu adalah yang C, mobilitas fisiknya meningkat ya. Kenapa dia jawabannya bukan A? Karena di sini bukan terkait dengan frekuensi nadinya yang bermasalah gitu. Karena di sini dia yang bermasalah adalah karena terpasang skin traksi, maka aktivitasnya itu kan dibantu. Gimana evaluasinya, harapan kita supaya si pasiennya ini bisa beraktivitas kembali gitu, bisa beraktivitas kembali sehingga di sini dia lebih tepatnya ke mobilitas fisik. Nah, kemudian kenapa dia jawabannya bukan resiko jatuh tidak terjadi? Karena di sini juga di kasusnya ini tidak ada membahas terkait dengan pasien itu apakah terjatuh, mau terjatuh atau tidak gitu. Kemudian kenapa bukan juga jawabannya yang D, frekuensi nafas membaik? Karena juga di sini itu terjadi pada pasien dengan fraktur femur, bukan pada pasien yang mengalami di pernafasan. Nah, kemudian kenapa dia bukan suhu menurun? Karena juga di sini dia tidak ada membahas terkait apakah dia ada demam atau tidak, dan di sini juga suhu dia masih kondisi normal. Makanya dia lebih tepatnya untuk jawaban yang D. Oke teman-teman, untuk soal yang kedua, nah teman-teman bisa nonton video aku sebelumnya trik bagaimana untuk menjawab soal kurang dari 1 menit. Nah di sini teman-teman perhatikan pada saat kita membaca soal itu hanya bagian-bagian data-data tertentu saja yang kita baca. Jadi kita nggak perlu membaca keseluruhan dari soal-soalnya. Di sini yang ditanyakan untuk soal yang nomor 2 itu adalah tentang masalah keperawatan. Oke. Nah, masalah keperawatan berarti dia dengan keluhan sakit pada bagian bawah. Kemudian pasien yang merasakan sakit seperti terbakar, pasien tampak meringis. Nah, kalau meringis itu berarti dia sudah dengan nyeri berat, gelisah terutama pada saat berkemih. Nah, di sini dia itu nyerinya dengan skor 6. Nah, ketika sudah dengan nyeri berat, berarti kita langsung jawab aja di bagian yang D gitu. Nah, kenapa dia jawabannya bukan inkontinensia? Karena di data-data inkontinensia ini, dia tidak ada data yang terkait dengan inkontinensia. Nah, kenapa bukan resiko infeksi? Dia juga tidak ada data-data dari resiko infeksi. Kemudian gangguan eliminasi urin. Di sini dia juga tidak ada merasakan
datanya itu ke gangguan eliminasi urin. Kalau dia resiko penurunan curah jantung juga tidak ada datanya terkait dengan penurunan curah jantung. Maka dia lebih tepatnya itu untuk yang nyeri akut. Dan di sini juga dia situ ya, kalau udah nyerinya lebih dari 6 itu dia udah pasti ya jawabannya nyeri akut. Makanya dia jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ketiga. Jadi soal yang ketiga ini ditanyakan tentang intervensi yang tepat gitu ya. Jadi soal-soal UKOM terkait dengan keperawatan medikal bedah biasanya selain diagnosa, intervensi juga sering muncul ya pada soal-soal ini. Di sini dia itu mempunyai riwayat gemar makan pedas-pedas dan asam dengan frekuensi makan yang tidak teratur katanya. Dia di situ juga merasakan nyeri, skalanya itu 8. Berarti di sini posisinya itu si Nyonya Y dia juga merasakan hanya meringis dan merintih kesakitan. Berarti dia sudah mengalami yang namanya nyeri berat gitu. Nah, kalau untuk nyeri berat berarti apakah intervensi kita sebagai perawat? Kita langsung itu melakukan kolaborasi pemberian analgetik. Berarti kita langsung jawab karena posisinya dia sudah nyeri berat. Nyeri berat itu berarti langsung kolaborasi pemberian analgetik untuk mengurangi rasa nyerinya. Itu kecuali di sini dia skalanya itu skala ringan. Kalau ringan kita masih memberikan teknik nafas dalam. Oke, next kita ke soal yang keempat. Jadi soal yang keempat ini yang ditanyakan dengan masalah keperawatan. Oke, kita langsung aja ke data subjeknya. Jadi data subjeknya itu dengan keluhan sesak nafas. Ya, kemudian dia pasien mengatakan cepat lelah, tidak bisa bangun dari tempat tidur, batuk berlendir, warna putih, disertai mual dan nafsu makan menurun. Kemudian juga ada suara nafas ronci. Nah, jadi teman-teman yang kita coba dulu, kita list aja dulu ya, nggak usah langsung jawab. Jadi kenapa dia, nah kira-kira kalau misalnya defisit nutrisi ada nggak sih data dari di atas ini? Ada. Jadi dia di sini juga ada mual, itu juga ada nafsu makannya menurun, itu juga termasuk. Tapi dia hanya sebagai untuk di data objeknya gitu ya, tapi dia di data subjeknya itu dia keluhannya sesak nafas. Kemudian kalau bersihin jalan nafas, ada sih datanya di keluhan dia sesak nafas, dia ada di data subjek, dan kemudian cari data pendukungnya di data objek. Jadi data objeknya itu kalau untuk bersihin jalan nafas dia ada batuk berlendir, nah berwarna putih, kemudian juga dia itu suara nafasnya ronci. Nah berarti kan kalau suara nafas ronci itu kan adanya sekret ya, makanya dia lebih tepatnya untuk jawaban yang B.